Perkenalkan, saya Lilis Taib dengan NIM 911422065. Di sini saya akan membawakan materi investasi saham dan obligasi. Nah, pada poin pertama itu ada pengertian dari investasi saham. Jadi, investasi saham adalah pemilihan atau pembelian saham-saham perusahaan oleh suatu perusahaan lain atau perorangan dengan tujuan untuk memperoleh pendapatan tambahan di luar pendapatan dari usaha pokoknya. Dapat diartikan bahwa saham merupakan salah satu instrumen pasar. Dengan membeli saham suatu perusahaan, pada dasarnya kita telah memiliki hak sebagaimana kepemilikan atas perusahaan tersebut. Semakin banyak saham yang kita beli, maka semakin banyak pula bagian kepemilikan kita atas perusahaan tersebut. Selanjutnya ada resiko-resiko saham. Yang pertama itu ada resiko finansial, resiko yang diderita oleh pemodal sebagai akibat dari ketidakmampuan emiten dalam memenuhi kewajiban pembayaran dividen. Yang kedua ada resiko pasar, yaitu resiko akibat menurunnya harga pasar saham secara keseluruhan maupun saham tertentu akibat perusahaan inflasi, tingkat bunga, kebijaksanaan pemerintah, pertumbuhan ekonomi maupun manajemen perusahaan. Dan yang ketiga itu ada resiko psikologi, yaitu resiko bagi investor yang bertindak secara emosional dalam menghadapi perubahan-perubahan pasar. Selanjutnya ada jenis-jenis saham yang dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama itu berdasarkan hak kepemilikannya. Pemilik saham akan mendapatkan hak untuk menerima sebagian pendapatan tetap atau dividen dari perusahaan serta kewajiban menanggung risiko kerugian yang diderita perusahaan. Yang kedua berdasarkan cara pemeliharaan. Saham yang diterbitkan tanpa disertai pencantuman nama pemegangnya, sehingga pemilikannya sangat mudah untuk mengalihkan atau memindahkan pada orang lain. Pada poin kedua kita akan membahas obligasi. Nah, obligasi merupakan jenis perusahaan jangka panjang atau modal yang harus dikeluarkan untuk investasi. Obligasi relatif cukup besar untuk investor individu. Nilai obligasi yang diperjualbelikan biasanya dalam satuan yang cukup besar, misalnya mencapai 5 miliar. Masa berlaku obligasi tergantung kepada lembaga atau badan yang menerbitkannya, umumnya antara 5-10 tahun. Semakin pendek durasi obligasi berarti semakin kecil pengaruhnya terhadap tingkat suku bunga. Selanjutnya, semakin panjang durasinya maka semakin sensitif terhadap perubahan suku bunga. Anda dapat menjual obligasi yang Anda miliki pada pihak lain di pasar sekunder sesuai dengan nilai atau harga pasar sebelum obligasi tersebut jatuh tempo. Perubahan harga obligasi di pasar sangat dipengaruhi oleh perubahan suku bunga dan persepsi terhadap risiko. Harga obligasi di pasar modal dapat lebih tinggi atau lebih rendah dari nilai parenya. Berinvestasi pada obligasi tidak hanya memberikan keuntungan dari pembayaran bunga tetap atau kupon, tetapi Anda juga memiliki peluang untuk mendapatkan keuntungan dari capital gains atau selisih harga beli dan jual. Yang terakhir, terdapat ciri-ciri dari obligasi. Ciri-ciri obligasi dibagi menjadi 3. Yang pertama itu tanggal jatuh tempo obligasi, yaitu tanggal yang akan ditetapkan oleh peminjam untuk melunasi hutangnya. Yang kedua, tingkat bunga obligasi, yaitu tingkat bunga yang akan dibayarkan kepada Anda secara periodik. Dan yang terakhir, nilai nominal, yaitu
sejumlah uang tertentu yang dipinjamkan kepada perusahaan tersebut. Jumlah ini yang akan menjadi pokok pinjaman. Sekian, terima kasih.